Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin ila an qala wasadisu an yatasabbara ala jafwatin tasduru minasyaikhi aw su'i khuluqihi. Wasadisu bermulai yang keenam an yatasabbara itu hendaknya yatasabbara bersabar siapa santri ala jafwatin atas sifat kerasnya tasduru yang muncul apa jafwah minasyaikhi daripada syekh au su'i khuluqihi atau dari jeleknya khuluqihi buruknya akhlak syekh. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Wala dan tidaklah yasudda menghalangi apa su'i khuluqihi. Diulang. Wala dan tidak yasudda menghalangi hu pada santri dzalika apa itu su'i khuluqihi an mulazamatihi dari bermulazamahnya santri wa i'tiqadi kamalihi dan meyakini kamalihi sempurnanya syekh wa yata'awwala li af'alihi allati yadharu anna shawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin wa yata'awwala dan hendaknya menafsirkan mentakwil siapa santri li af'alihi pada perilakunya syekh allati yang mana yadharu muncul apa anna shawaba bahwa kebenaran khilafu itu bertentangan pada perilakunya ala ahsani ta'wilin dengan tafsiran yang paling baik. Santri harus bisa sabar jika mendapati guru yang keras. Karena kerasnya seorang guru jangan dikira kemudian benci. Yang mana kerasnya itu, tahu keras ya, kerang tahu kerang. Karena begitu tuh ya. Pikir enggak? Tuh kerang. Kalau dapat guru yang keras, kerang, sabar. Dapat guru begitu, udahlah berani mondok lah. Tasduru yang mana muncul dari seorang syekh ausu'i khuluqi. Kadang begini, guru yang cerdas itu biasanya emosinya lebih tinggi. Kalau guru itu pinter banget emosinya tinggi. Karena manusia itu gak ada yang sempurna ya. Kadang dapat gurunya pinter, cerdas, marahan. Ada yang biasa-biasa aja, gak pernah marah, ya ilmunya biasa-biasa aja. Guru itu kita temukan begitu. Ada sosok guru, dia sempurna, marah gak pernah, pinternya majeleb banget. Ada Nabi Muhammad dan itu seringkali saya temukan seperti itu.
Kalau ada guru yang dalam penjelasannya edan-edanan itu, tapi kerasnya berbekas. Iya, Twitter keras, berbekas sampai sekarang. Kayak gitu ya. Jadi itu pasti ditemukan itu. Kalau ada guru-guru yang keras itu pasti ditemukan. Tapi ingat santri, wala yasuddahu dzalika an mulazamati wa qiqati kamalihi. Jangan kemudian kerasnya seorang guru itu menghalangi seorang santri untuk bermulazamah. Udahlah, capek ketemu sama guru ini mah keras, marah-marah, udahlah, berhenti aja aku dari pondok. Nah, itu jangan. Wa'tiqadi kamalihi, dan meyakini kesempurnaannya. Gara-gara marahan kemudian kita berkurang keyakinan kita atas kemuliaannya seorang guru. Gak boleh. Terus harusnya gimana kita sebagai santri? Takwil. Ya, no kan? Gigi bolong begini nih ceritanya nih. Ada aja sisa sahur. Mana itu hilang? Itu. Jadi santri itu kalau menemukan guru yang keras harus apa? Mentakwil. Tahu mentakwil? Mentafsirkan dengan tafsiran yang baik. Oh, guru saya teh begini karena mungkin ada maksud untuk saya. Bukan berarti dia tuh benci loh ke saya. Bukan beliau tuh benci banget sama saya. Tapi karena beliau tuh sayang ke saya, beliau tuh keras. Mungkin beliau tuh kepengennya saya tuh paham. Karena sayanya mungkin juga malas belajar, akhirnya guru saya marah. Kerasnya keluar. Biar saya tuh rajin belajar. Iya, saya juga nggak sadar-sadar. Nah gitu, mentakwilkan seperti itu. Jangan mentakwilkan begini. Sepertinya memang ustadzku ini satu ini kayaknya benci banget sama gua. Awas loh. Doraemon gua betusin. Ya. Wa yata'awwal li af'alil lati yadhhar anna shawaba khilafu ala asani ta'wil. Harusnya kan seorang guru santun, ya kan, lembut, ya sini, masya Allah, pak, harusnya lembut, ya kan. Tapi kan jarang, Pak Haji, jarang itu maksud begini. Yaitu yang sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Terkadang ada gurunya pinter banget, pinter loh, tapi garang. Tahu garang? Galak. Ada guru saya kalau sudah mentasrif itu, mengiklal itu luar biasa. Beliau itu kalau sudah ngiklal kalimat, ngesal kalimat, gagah. Giliran kita ditanya, kagak bisa gitu ya, panggil Pak. Wih, itu dari tamparan itu saya bisa hafal iklal goza kata goza aslu gozawa ala wasni fa'ala. Dari yang tadinya nggak bisa ditampar guru bisa tuh. Oh, barokah di tamparan guru. Galak. Itu kita temukan seperti itu. Itu sering begitu. Ya kalau kita mungkin di sini lembut-lembut ya insyaallah. Lembut. Mana ada yang nampar kalian? Gak ada. Kalau dimarahin mungkin iya kali. Tapi rasa kasih sayang itu mah ya. Sayang itu. Kalau ada guru yang sok marah-marah wae, itu udah sayang, bukan benci. Anon. Wa idza jafahu syaykhu imtadahu bil i'tidari wa adharatan balahu wal adba alaihi. Wa idza, dan jika jafa keras pada santri siapa syekh ibtada, maka memulai
mulai siapa diulang, ibtada'a maka mulai siapa santri, wa bermula santri bil i'tidari itu dengan minta maaf, wa dhahara dan merasa siapa santri adan bah bersalah lahu kepada syekh, wal adbad dan mengharap ridha alaihi padanya syekh. Kalau kemudian keras, guru itu marah, itu jangan langsung mentakwilkan dengan sesuatu yang buruk. Tapi seyogianya seorang santri ketika guru marah itu datangi, apa yang harus kita ucapkan? Bil i'tidar, minta maaf Ustad, Bahyai, hampurane nggih, hampura pisan kita kan wudu duwe kesalahan yang Bahyai. Bokan kita nih duwe salah yang Bahyai, kita nih jaluk pangampurane, lamun Bahyai orang ngemaapaken, ya orang ngampurane ning kesalahan kita, bokan kita nih orang diridhoi karena Allah, ampurane Bahyai ya kononku. Nah, minta maaf. Jangan bilang begini, iya emang guru aku memang begitu orangnya, marah-marah wae. Bukan begitu santri mah, ketika memang guru itu marah, lagi marah banget, yang harus dilakukan santri itu datangi Ustaz, Bahaji, hampura pisan, tos ngelakonan anu lemah, punten pisan. Ya. Minta ridhonya, khawatir ketika lagi marah kamunya menafsirkan sesuatu yang tidak baik, naudzubillah guru-guru itu pada akhirnya tidak meridhoi apa yang telah diajarkan oleh mereka. Aduh madesus ya. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi ala taufiqihi fi ma fihi fadilatun. Fa inna dzalika maka sesungguhnya dzalika al-i'tidar abqa itu bakal melanggengkan limawaddati pada rasa sayangnya syekhnya santri ala taufiqihi untuk mengikuti pada ala taufiqihi untuk mengikuti syekhnya fima di dalam sesuatu fi pada bermula fihi itu dalam syekhnya fadilatun bermula keutamaan. Fima di dalam sesuatu fi yang ada di dalamnya syekh fadilatun bermula keutamaan. Fa inna dzalika karena boleh jadi ketika kita minta maaf kepada seorang guru itu justru malah akan mendatangkan rasa cintanya guru kepada kita sebagai santri. Dan pada akhirnya setelah kita minta maaf boleh jadi nanti kita bisa mengikuti apa yang pada akhirnya di dalam seorang guru itu ada keutamaan di dalamnya. Apa maksudnya? Ketika kita minta maaf, gak ada sedikit pun suudzon pada seorang guru lagi-lagi akan menganggap guru saya punya keutamaan. Wala taubihi dan itu karena taubihi mencelahi syekh ala terhadap apa saja fi yang ada di dalam syekh nakisotun itu tidak sempurna, bermula tidak sempurna. Ketika pada akhirnya seorang santri berani mencela, menghina pada seorang guru, maka santri itu termasuk santri yang tidak sempurna akhlaknya. Itulah. Aw ala kaslin ya tarihi atau ala atas kaslin rasa malas ya tari yang menimpa apa kaslinhi pada santri au ala taksiriani atau atas karena taksiri
keteledoran yakni yang dilakukan oleh santri au ghairi dzalika mimma fihi qafi alaihi atau lain sebagainya mimma dari apapun fi yang ada di dalam fi qafihi qafihi ilaih alaihi ajarannya seorang guru alaihi pada seorang santri wa taubihi irsyadu wa islahu wa taubihi dan celaannya seorang guru ma irsyadu bermula menunjukkan santri wa islahu dan memperbaiki santri wa ba'da dzalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala bi'tinai syaikhi bihi wa nadharihi ilaihi wa ba'da dzalika wa ba'da apa yu'addu wa yu'addu wa ya'uddu dzalika minasyaikhi min ni'amillah wa ya'uddu dan menganggap siapa santri dzalika akan hal itu minasyaikhi dari seorang guru min ni'amillah nyatanya dari nikmat-nikmat Allah bi'tinai karena perhatiannya syaikhi seorang guru bi pada santri wa nadharihi dan perhatiannya seorang guru ilaihi pada santri fa inna dzalika maka sesungguhnya dzalika hal itu amyalu itu lebih condong li qalbi syaikhi pada hatinya seorang syekh wa ab'asu dan membangkitkan alal i'tinai atas perhatiannya bimasalihi dengan kemaslahatannya santri. Jadi kalau nemu guru lu marah-marah wae bahkan mungkin ngomongnya kasar ngomongnya itu langsung beledak, kamu ini masih bahkan boleh jadi ada taubih ya, ada taubih jahil intanya, ada taubih begitu. Itu taubihnya seorang guru itu ditakwil untuk apa? Mungkin boleh jadi irsyadu wa islahu, untuk memberikan petunjuk wa islahu dan memperbaiki seorang santri. Soalnya santri mah kadang-kadang kalau dengar digituin nggak mikir-mikir. Ya, tuh kita nih saya. Sepertinya saya kalau nggak digoblok-goblokin sama guru saya dulu, ini saya nggak akan mikir-mikir dan nggak akan sadar kalau saya ini goblok gitu. Bayangkan kalau saya ketika di pesantren itu saya seringkali diomong gini sama guru saya. Contoh misalnya sama guru-guru ustaz di pondok. Masya Allah si pinter, si soleh, sini si soleh. Tambah we terbang pak. Udah mah disoleh-solehin, dipinter-pinterin. Aduh si rajin ibadah, sini. Wah tambah we orang teh hibur kamana Mekah pak. Hibur orang teh kasih Sidratul Muntaha kusabab orang teh dielu-elukeun bae dipuji-puji bae ku guru. Terus sadar kena kusabab sombongna orang tuh matakan orang dipanggil naon balat si goblok dong. Ka dieu eta. Ditolol maksudna naon? Urang teh meh sadarnya heueuh da urang teh masuk goblok kene. Masih tetiasa nanaon-naonan gitu tuh. Sebab da santri mah teu dikitukeun teu moal sadar tuh da ngrasana pinter bae, ngrasana bener bae. Salah ge ngrasana bener bae matakan ditaubeh ku guru oge. Diomongan kitu ku guru oge meh urangna sadar. Nyapan untuk dikitukeun moal sadar minimal naon? Minimal ketika diomongan kitu ku guru balik ka kamar teh ambek. Berarti kan ku ambek lah sadar nangis geus nangis teh kadituna belajar bismillahirrahmanirrahim ku sabab diomongan gitu ku guru mun teu dikitukeun apa moal belajar moal tapi nu salah mah kieu eta mah geus leures eta mah geus leures ketika nangis habis nangis malamnya belajar berarti dari tangisannya dia sadar. Nu repot pasti geus mah diamuk diomongan kitu ku guru. Nangis tapi teu belajar itu sadar ieu mati hatena ieu geus ni satri ieu.
diomongan dilembut teu beunang. Di kasaran nangis hungkul tapi anggal teu sadar-sadar ieu geus paeh ya hatena geus paeh. Punya guru begini ya Allah. Ya, aku mau berhenti saja dari pondok, nggak kuat lagi. Lemah santri, lemah santri apa? Santri lemah, santri kerupuk, umes, tahu umes apa bahasa ya? Lihat, umes, lihat. Boleh jadi juga nanti ketika guru itu pada akhirnya sok marah-marahan wae, yang pan diinget yang dimarahin. Makanya kadang-kadang santri mah yang diinget dua, yang nakal sama yang pinter. Guru mah ketemu yang nakal sama yang pinter. Boleh jadi nanti hatinya seorang guru ketika melihat yang nakal boleh jadi lebih condong kepadanya. Kenapa? Untuk maslahat dirinya. Paham gak maksudnya? Paham ya? Boleh jadi ketika seorang guru itu condong kepada anak yang nakal misalnya, itu bukan pilih kasih, tapi boleh jadi dengan cara guru itu condong kepada orang yang nakal ini, pada akhirnya guru itu pengen memperbaiki dari sisi akhlaknya gitu loh. Paham ya? Lebih condong hatinya syekh itu. Dan abasu lebih membangkitkan perhatiannya seorang guru untuk kemaslahatan murid. Wa idza awqafa syekhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu ka an ya'rifa min qablu fala yadhar annahu kana arifan biya wa ghafala anna bal yashkuru syekha ala ifadati dzalika wa tinaihi bi amrihi fa in kana lahu fi dzalika udrun wa kana i'lamu syekhi bi aslahu fala basa. Wa idza awqafa, maka jika memberitahu kepada santri siapa syekh ala daqiqatin pada perkara yang sulit, min adabin diantaranya dari adab au naqisatin atau sesuatu yang cacat, sadarat yang muncul apa naqisa minhu daripada syekh, kan ya'rifa seperti hendaknya ya'rifa mengetahui pada daqiqah siapa ya'rifa siapa santri pada daqiqah min qablu sebelumnya, fala yadhar maka jangan menampakkan siapa santri annahu sungguhnya santri itu karena ada siapa santri arifan itu mengetahui biha dengan daqiqah wa ghafala anha dan ghafala melupakan siapa santri anha daripada daqiqah. Bal yashkuru syekha, kan tetapi yashkuru berterima kasih siapa santri syekha pada syekh ala ifadati atas pengajarannya syekh dalika akan hal itu wa tinaihi dan perhatiannya syekh bi amrihi dengan perintahnya syekh. Fa in kana lagu maka jika kana ada lagu baginya syekh fi dzalika dalam hal itu udrun alasan wa kana i'lamu syekhi dan ada apa pengajarannya syekh bihi kepada santri aslahu wa aslaha lebih maslahat fala ba'sa maka tak jadi masalah wa illa dan kalaulah tidak tarakahu illa an yatarattaba ala tarki bayanil udri mafsadatun fayata'ayyanu i'lam wa illa dan jika tidak tarakahu meninggalkannya i'lamu syekh illa terkecuali an yatarattaba hendaknya yatarattaba menimbulkan apa tarakahu ala tarki bayanil udri atas peninggalkannya bayani penjelasan al udri alasan mafsadatun itu mafsadat
Fayata'ayyanu maka memilih siapa santri i'lamahu pada memberitahukannya guru. Begini. Kalau kemudian ada seorang guru yang sedang mengajarkan satu perkara yang sulit, kemudian seorang santri menemukan ada kekurangan dari penjelasannya, seperti halnya ketika santri tahu, oh ini kurang, oh ini salah, oh ini kurang, itu falayatahar, itu jangan menampakkan kesalahan seorang guru di hadapan guru. Paham ya? Salah ya guru, parah ajarnya kacau. Itu jangan menampakkan, apalagi dengan wajah-wajah yang tidak mengenakan kepada seorang guru. Falayatahar annau kana arifan, apalagi ada rasa dalam hatinya santri itu, aku lebih tahu daripada seorang guru. Wa ghafala an, boleh jadi begini, boleh jadi guru itu lagi lupa. Ya, guru itu kan manusia biasa, ada saja rasa lupanya, pasti ada. Harusnya apa yang harus dilakukan oleh santri? Mayaskuru syekh, banyak-banyak berterima kasih kepada syekh. Karena apa? Karena sering mengajarkannya dan sering memperhatikannya. Kalau kita lihat ada kesalahan dari seorang guru, itu jangan dinilai bahwa salahnya guru dari awal sampai akhir. Ya, kesalahan yang timbul dari seorang guru mah hal yang biasa. Tapi jangan kemudian satu kesalahan guru pada akhirnya dinilai guru saya salah semua. Itu jangan. Bersyukur kita bisa ini, bisa itu juga dari siapa? Dari seorang guru. Fa in kana lahu fi dzalika udhran wa kana ilmu syaibi aslam. Kalau kemudian ada alasan-alasan tertentu yang pada akhirnya harus kita beritahukan kesalahan itu, maka silakan beritahu kepada seorang guru. Tapi dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang lembut, bahasa yang tidak menyakiti seorang guru. Ya. Kalau kemudian pada akhirnya dirasa khawatir ada kerusakan yang timbul kalau saya tidak memberitahukan kepada seorang guru, maka silahkan beritahukan guru kalau khawatir menimbulkan hal-hal yang mudarat atau mafsadat. Fayata'ayyan i'lamahu, maka boleh santri memilih i'lamahu untuk memberitahukan kepada seorang guru. Ya, gurunya juga sama, harus apa? Harus bisa memahami kepada santri. Jangan bilang begini, enggak. Aku yang lebih tahu daripada kamu kan santri, aku kan guru. Oh, enggak boleh juga begitu, ya, enggak boleh. Wasabi'u alla yadkhula ala syaikhi fi ghairil majlisil ami illa bisti'dzanin. Yang ketujuh, hendaknya tidaklah masuk siapa santri ala syaikhi pada seorang syekh fi ghairil majlisil ami, di selain majlis umum, illa bisti'dzanin, terkecuali dengan izin guru. Gak boleh seorang santri masuk ujuk-ujuk pengen ketemu sama seorang guru terkecuali di majlis am. Ya, kalau ternyata ada majlisnya guru, baru datang ke situ, temui seorang guru. Selain daripada itu, jangan khawatir apa? Khawatir mengganggu istirahatnya, khawatir mengganggu waktu-waktu tenangnya guru, ya kan? Kalau misalnya ada pengajian guru, baru di situ datangi. Kalau ternyata tidak ada, jangan paksakan untuk bertemu dengan seorang guru. Di majelis-majelis aja, kalau memang ada pengajiannya baru datang. Terkecuali memang diizinkan oleh siapa? Oleh gurunya. Oh, silakan nanti datang ke rumah saya. Kalau memang digitukan sama guru. Tapi kalau enggak, jangan. Ya, udah datangnya kapan? Datangnya ketika ada majelis-majelis
ilmu yang kemudian guru kita ada di sana. Sawaun kana syekhu wahdahu au kana ma'u ghairu. Sawaun sama saja karena ada siapa syekhu seorang guru wahdahu sendirian, au kana ma'u atau ada siapa guru ma'u bersamanya, ulangi. Au atau karena ada ma'u bersamanya guru siapa ghairu selainnya syekh atau guru. Baik itu kemudian di majelis ilmu itu, di majelis am itu ada guru kita dan guru-guru yang lainnya, itu jangan ujug-ujug langsung datangi guru, nanti saja, tunggu dapat izin atau tidak, jangan ujug-ujug pengen ketemu. Fa in ista'dzana bi haitsu ya'lamu asy-syaikhu wa lam ya'dzan lahu in sarafa. Fa in ista'dzana, maka jika ista'dzana meminta izin, ya. Fa in ista'dzana, maka jika meminta izin siapa santri, bihaitsu dengan sekiranya ya'lamu mengetahui siapa syekh, tapi walam ya'dzan, tapi tidak mengizinkan siapa syekh lahu kepada santri, in sarafa, maka pulanglah santri. Jangan sakit hati. Kalau ada bahasa kiai begini, nanti dulu ya jam 5 ya, nanti ya jam 3, udah ikuti, jangan bilang begini kayaknya guru saya nggak mau ngeliat muka saya. Nggak begitu. Guru kan semalam saya bahas, guru itu manusia biasa yang mungkin boleh jadi butuh istirahat dulu, jangan diganggu waktu-waktunya. Kalau guru bilang jam 5, yuk jam 5, jam 3, yuk jam 3. Jangan ketika itu pulang sedih hatinya, terus dia menganggap sepertinya guru saya tidak mau bertemu dengan saya. Emang guru yang satu itu jahat banget sama aku. Berarti kayak gila. Awas, jangan ya, jangan, nggak boleh. Insorofa pulang, nanti datang lagi kalau memang diizinkan. Wala yukarriru, diulang. Wala yukarriru al-istidzana, dan tidaklah mengulang-ulang siapa santri al-istidzana, minta izin, lagi-lagi izin lagi. Kiai punten, ngulang-ulang kiai punten, bosanlah kiai. Itu jangan juga sering-sering mengulang-ulang minta izin atau izin. Ya sama begini deh. Ustaz, izin kemana? Kanu. Ustaz, izin kanu. Ustaz, izin kemana? Ustaz, izin kanu. Saya selama di pondok jarang izin, Pak. Jarang izin. Izin ke sekali izinnya nganter orang sakit. Kemana? Ke puskesmas, ke rumah sakit, paling nganter teman yang sakit, izin. Kalau kita hari ini karena mungkin koperasi belum ada ya, insya Allah, tapi nanti tahun depan koperasi kita mulai di sini. Jadi la yakhruju ahadun minat tullab anil mahad. Muafiq likaila yashrabu dukhana ahadun minat tullab. Mafhum? Walakin nahnu nahtaju ilal khubz, qalat al-banat. Nahnu nahtaju ilal khubz. Al-khubza asy-syahriyah. Kita ta'rif al-khubza asy-syahriyah? La ta'rif? Tasta'milna fi kulli syuhur. Yani 'inda al-haid, inda haid ikut. Naam. Al-khubz asy-syahriyah. Fa insyaallah ba'din nahnu nu'iddu hadha fi baqalah insyaallah. Indikan hilang. Wa in syakka fi ilmi syaikhi bihi fala yazidu fil istidani fawqa salasi marratin. Wa in syakka, dan jikalah syakka ragu siapa santri fi ilmi syaikhi, di dalam mengetahuinya asy-syaikhi syabihi dengannya santri,
fala yazidu maka janganlah yazidu menambahkan siapa santri fil istidani dalam meminta izin fauqa salasi maratin lebih daripada 3 kali. Izin itu cukup sekali aja, nggak perlu berkali-kali. Misalnya kalian pengen ketemu sama kiai, jadi punten hari ini bisa ketemu sama kiai sekali, udah cukup. Untuk mentaukidkan, kiai punten bisa hari ini jadi mau berangkat nanya lagi, kiai punten bisa boleh saya datang ke rumah, nggak perlu kemudian izin sampai berulang-ulang. Sekali cukup, misalnya lewat telepon, kiai punten hari ini ada di rumah, kata kiai jawab insya Allah ada, insya Allah nanti Kholis mau ke rumah kiai kalau diizinkan. Oh ya silakan diizinkan. Ini pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya. Waktu itu kami nelpon lewat anaknya Gus Syihab, saya bertemu dengan kiai lewat HP dulu, minta izin karena khawatir kiai lagi pergi keluar. Saya telepon, Gus, punten kiai ada di rumah. Oh ya ada. Saya bilang begini ke Gusnya, Gus, kiranya saya boleh datang hari ini, diizinkan sama kiai, saya mau ke sana. Oh ya nanti saya bilang dulu sama Abi. Nah, akhirnya kata Gus, oh silakan, please Abi insya Allah ada di rumah jam sekian misalnya. Oke. Kalau bahasanya jam sekian, jam 9 atau jam 10, maka saya harus berangkat jam 6. Santri mau kudu gitu. Kalau misalnya kata kiai jam 9 atau jam 10, jam 6 saya harus sudah berangkat. Pokoknya tank jam 8 saya harus sudah ada di pondok. Santri harus gitu. Ternyata sampai sana kiai ya keluar dulu. Apa yang harus saya lakukan? Marah? Jangan, tungguin. Kan niat saya bukan ketemu kiai. Tunggu. Ternyata nyampe jam 3. Lah ngapain saya di pondok sampai jam 3 tidur sambil nunggu. Iya, ada masjid, nunggu di masjid, tiduran di masjid. Ada ternyata teman di sana yang lagi ngabdi, ada kamarnya, ya tidur di kamarnya. Jadi saya bilang, Mang, nanti kalau kiai udah pulang, Bang ini ya, apa namanya, Bang Bungunin, ya, gitu. Jadi bukan marah, kiai ini mengingkar janji. Pak Kiai ngomong ingkar janji, lain ingkar janji, karena Kiai mah kesibukannya beda dengan kesibukan kita. Sebab kesibukannya Kiai mah dadakan KB. Kiai mah semuanya kerjaannya dadakan, nggak ada schedule-nya. Malam ini harus ini, nanti ini kesini, nanti kesini, nggak ada. Rata-rata kiai mah dadakan, jadwalnya jadwal dadakan. Itu kitanya harus paham. Ya, nggak usah berulang-ulang kalau minta izin itu, sekali udah cukup. Kalau kiranya hari itu nggak bisa ditemui, padahal kita sudah izin dan sudah mengizinkan, dan hari itu ternyata tidak bisa ditemui, ya sudah tinggal pulang. Apa susah sih? Ya kan? Tinggal pulang. Tapi kan jauh masalahnya. Ya udah nginep aja di pondok dulu atau kalau jauh. Ya kan? Apa sulitnya? Era tuh bareng jeung santri, ID-nya santri lain. Santri nya geus bareng jeung santri. Paham enggak? Sekali misalnya kalian jadi alumni nih, pengen ketemu sama kiai, pengen silaturahim sama kiai, misalnya, ternyata di hari itu kiai nggak bisa nemuin kamu, bisanya besok harinya. Apa yang kamu lakukan? Tidur bareng sama santri, tungguin bareng sama santri. Era atau udah orang malum nih, ID-nya santri lain. Santri nasa, pas santri nak kiai, ngus buat, bebarengan jeung santri nu sanes. Hesena naon atuh? Sombong amat alumni teh embung bareng jeung santri nu sanes. Iyalah gitunya. Misalnya sekalipun satria ini jadi kiai gede nih, ya. Ada 1.500 santri yang dia asuh. Balik ke Darul Furqan mah angger ketika kiai nggak bisa ditemuin, tidur aja dulu bareng santri. Ustaz, malu atuh, saya kan alumni, aku kan kiai, murid aku banyak. Iya murid kamu, ya murid kamu, di sini kan kamu muridnya juga, kan begitu harusnya.
Iya, kamu kan murid kiai. Ya sehingga pada akhirnya sekalipun santri nanti punya muridnya banyak, angger. Apa yang harus dilakukan? Satria muridnya kiai di sini, sehingga pada akhirnya ya sudah ikut bareng sama santri-santri di sini. Sebab satria sekalipun jadi kiai, angger santrinya Darul Furqan. Paham ya? Jadi jangan datang ke sini itu menampakkan kekiaiannya, jangan ya. Datang ke pondok jangan menampakkan kekiaian, menampakkan kesantrian. Angger datang ke pondok menampakkan saya santri pondok. Sekalipun kamu ngajar di kiai besar, Dikan hilang. Awasalasi torokatin nil babi. Awasalasi torokatin nil babi, atau 3 kali ketukan nil babi pada pintu. Aduh. Ustaz, 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 Taimah. Itu nggak boleh. Cukup salam 3 kali selesai, udah nggak masalah. Assalamualaikum. 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 Belum ada jawaban. Udah pulang. Belum ada jawaban. Oh ganti Pak. Nu tadi nama ke kuku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jawab guru aingnya. Awas ya. Pakai palu aing. Awas. Us. Budak kiai teh. Awas, ulah gitu. Udah 3 kali cukup, kalau nggak keluar pergi. Paham? Nah, itu santri harus begitu ya. Wal yakun tarkul babi khafifan bi adabin, dan ada apa tarku mengatuk al-babi pintu khafifan itu pelan-pelan bi adabin dengan adab tuh. Ya, kalau ngetuk kamar pintunya guru atau kiai itu dengan adab ya. Wa bi adfaril asabi'i, dan dengan kukunya jari jemari. Summa bil asabi'i qalilan, kemudian dengan jari jemari sedikit demi sedikit. Beginilah intinya, begini nih di sini nih. Pelan-pelan. Assalamualaikum. 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 Bukan begini. Stop. Nggak boleh santai begitu ya. Kiai, udang. Awas, ulah wanian, ulah. Nggak boleh. Wa idza adzana wa kanu jama'atun taqaddama afdaluhum wa asanuhum fid dukhuli wassalami alaihi. Wa idza adzana, dan jika adzana mengizinkan siapa syekh, wa kanu, dan ada siapa mereka jama'atan itu rombongan, taqaddama maka maju siapa afdaluhum paling mulia daripada jamaah, wa hasanuhum, dan paling mulia juga sama. Yang paling mulia siapa jamaah, fid dukhuli, di dalam masuk, wassalami alaihi, dan salam kepada syekh. Kalau kiranya ada rombongan, misalnya kalian nih satu angkatan ya. Satu angkatan itu datang ke kiai. Nah, nanti yang mengucapkan salam yang mana? Afdaluhum wa hasanuhum.
Siapa kira-kira teman kalian yang satu angkatan ini, satu alumni ini yang dianggap unggul dan dipercaya banget sama guru misalnya, oh Yasir, sudah Yasir yang mengucapkan salam, tok 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 tok, assalamualaikum, nggak perlu kemudian sadayana teh mengucapkan salam, tok 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 tok, jiduatin lu, assalamualaikum. Jadi nggak perlu kemudian berjamaah satu alumni mengucap salam. Afdaluhum taqaddama afdaluhum, yang maju adalah afdaluhum muazan nuhum, orang yang lebih mulia dari mereka. Jangan semuanya begitu adab-adabannya ya. Dan yang masuknya pun afdaluhum muazan nuhum, yang lebih kemudian punya kedekatan banget sama dia. Ya, udah yang lain ngintil aja ngintil. Ya, yang lain mah yang penting apa? Yang penting ketemunya aja sudah alhamdulillah, gitu aja udah. Ya, jangan kemudian ada bahasa yang lain. Ya dah tuh mentang-mentang dia mendekatnya sama Yasir doang yang diajak ngobrol, aku mah enggak. Jangan begitu. Ya udah, dengerin aja yang lain mah. Misalnya ketika Yasirnya ngobrol sama kiai, yang lainnya jadi kambing hitam, ngedengerin, udah mendingan begitu santri mah. Lewat santri mah kan karena begini, melihat wajahnya seorang kiai saja sudah bahagia, udah gitu aja. Ngelihat kiai sehat, alhamdulillah. Ngelihat guru itu masih berenergi, alhamdulillah. Spiritnya masih kuat, itu aja cukup santri mah. Ya. Kalau datangnya berjamaah, kalau mau dapat nasihat secara khusus, ya datang dan minta izin, pengen bertemu. Kalau tidak mengizinkan, jangan kemudian suudun kepada seorang guru. Ya kemudian pada akhirnya mengatakan kepada hatinya, oh sesungguhnya guru saya tidak cinta kepada saya. Begitu kita nggak boleh begitu ya, ke guru nggak boleh. Mana itu? Summa salama alaihi al-afdalu fal afdalu. Kemudian bersalaman. Ya. Atau mengucapkan salam boleh. Summa salama alaihi, kemudian mengucapkan salam alaihi kepada guru al-afdalu, orang yang lebih mulia, kemudian orang yang lebih mulia. Amun diurang mangga cukuplah salam sekali weh. Ya. Salamnya cukup sekali, terus nanti ketika kita bermusafahah, bersalam-salaman, itu dimulai dari afdaluhum dulu. Afdaluhum terus. Dan itu biasanya memang dikerjakan di Indonesia, dilakukan di Indonesia. Jadi kalau kita ketemu sama buya atau guru besar misalnya, nah kita itu ngikutin ustadz, yang dimana ustadznya itu muridnya siapa? Muridnya Abuya itu, kita mengintil aja, ngintil. Yang ngobrol mah ya ustadz itu yang ngobrolnya, ya kita mah cuma duduk aja gitu. Nah nanti duduk di depan guru pun ada adab-adabannya nantinya. Cara duduknya harus seperti apa? Wa yadkhulu ala syaikhi kamilal hayati, wa yadkhulu, dan masuk siapa santri ala syaikhi pada seorang guru kamilal hayati, kamilal hayati, halnya dengan tingkah yang sempurna. Hayati tingkah, kamil sempurna. Masuk ke rumah guru jangan gegurusukan, pelan pakai adab. Mutatahhirul badani wasiyabi, dan dalam keadaan suci al badani badannya, wasiyabi dan pakaiannya. Nadhifahuma, bersih kedua-duanya. Badannya bersih, pakaiannya bersih. Ba'dama yahtaju ilaihi min akhdhi dhufrin. Ba'dama, setelah sesuatu yahtaju, membutuhkan siapa santri ilaihi padanya
min akhdhi untuk memotong zufrin kuku. Kalau diperlukan untuk motong kuku, silakan potong kuku. Jangan di hadapan kiai, datang di hadapan kiai, kukunya panjang, jaba hideng nu kanan aya bekas olian, nu kiri bekas eta, kumpul kabeh dina kuku. Kalau dekat sama kiai mah datang ke kiai, bersihkan badan pakai minyak wangi yang wangi samping kiai mah. Wa izalati raihatin, dan menghilangkan bau karihatin yang tidak mengenakan. Ya, dihilangkan bau-bau gak sedapnya. La siyama, apalagi idza qasadal ilma, jika bermaksud siapa santri al ilma, mencari ilmu. Datang kepada kiai hendak mencari ilmu, apa yang dilakukan? Diantaranya pakai minyak wangi, biar wangi, sehingga nanti ketika seorang kiai itu datang, hidungnya merasa nyaman. Kiainya, masya Allah, kelas ini wangi amat, masya Allah gitu. Datang ke kelas kita ini, Jol, kiai masuk, mau teh kucing, ya Allah, akhirnya kiai gak betah di kelas. Fa innahu majlisu dzikrin wa ijtima'in wa ibadatin. Fa innahu, maka sesungguhnya itu majlisu dzikrin, itu majlis dzikir, wa ijtima'in, dan majlis perkumpulan, wa ibadatin, dan majlis ibadah, tempat ibadah, tempat kumpul, tempat belajar. Kalau tempat belajar itu setidak-tidaknya pakai minyak wangi, biar wangi. Wa mata dakhala ala syaikhi fi ghairil majlisil 'ami wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu fasaqatu anil hadisi. Wa mata, maka ketika dakhala masuk siapa santri ala syaikhi pada seorang kiai, fi ghairil majlisil 'ami, di selain majlis am, wa indahu, dan di sampingnya kiai, bermulaman orang yang yatahaddatsu, berbincang-bincang siapa man mau bersama kiai, maka fasakatu, maka diamlah para santri anil hadisi, untuk berbicara. Kalau ada kemudian kita ingin bertemu dengan seorang kiai, dan kiai itu masih ada tamu, lagi banyak ngobrol dengan tamu, itu jangan ikut-ikut ngobrol, ya, diem, ya. Ya, kalau bisa menjauhlah sedikit. Agar apa? Agar apa yang dibincangkan sama kiai itu tidak terdengar oleh kita. Jangan pengen tahu terus. Apa sih kiai ini ngomongin apa sih? Jangan. Kecuali memang kiainya menceritakan. Kalau enggak, ya enggak usah pengen tahu. Santri enggak boleh begitu. Kalau ada tamu, ya tamunya kiai, ya kita mah sebagai santri nyiapin buat tamu. Dari kitanya nggak perlu tahu apa sih yang dibicarakan sama kiai dengan tamu-tamu, nggak perlu tahu sudah. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah jadi alumni pengen ketemu sama kiai, yang pada akhirnya kiai lagi ada tamu juga, sudah datang, salaman, duduk, diem, gitu ya. Kalau memang kiai masih ngobrol. Audakhala wa syaikhu wahdahu, atau masuk siapa santri wa syaikhu, dan bermula syekh wahdahu sendirian, yusalli, itu sholat, au yadhkuru, atau berzikir, au yutali'u, atau sedang bermutolaah. Kalau ada guru kiai yang lagi sendirian, kita ingin bertemu dengannya, ternyata guru kita sedang apa? Kiai kita lagi sholat, kiai kita lagi dzikir, kiai kita lagi mutolaah. Fataraka dzalika sakata wa la yabda'uhu bil kalam. Fataraka, maka meninggalkan siapa? Santri dzalika, akan hal itu, sakata, kemudian diam siapa santri,
wala yabda'u dan tidak memulai siapa santrihu pada kiai bil kalami untuk berbicara. Kalau kiai lagi sholat jangan diajak bicara, ya. Kiai lagi zikir jangan diajak ngomong. Kiai lagi apa, lagi mutolaah kitabnya, lagi buka-buka kitab, jangan diganggu, jangan bicara. Sudah, biarkan guru kita fokus untuk membaca kitab, karena boleh jadi apa yang dibacanya itu akan disampaikan kepada kita, ya kan? Loh, yang guru juga butuh apa? Butuh mutolaah, kiai juga butuh baca. Apa tujuannya mereka baca? Tujuan mereka baca diantaranya adalah nanti ketika mengajar dia mudah untuk mengajarkan kepada santri-santrinya. Makanya jangan diganggu, khawatir buyar. Kiai lagi serius baca. Yasir datang, Assalamualaikum. Akhirnya apa? Wajahnya kiai nggak ngenakin. Kenapa? Karena biasanya ahli ilmu, orang yang sudah doyan ilmu, ketika terganggu sedikit saja ketika dia belajar, nggak enak hati. Kenapa? Ada yang keputus dari sisi belajarnya, karena terganggu dengan salam orang. Gitu. Makanya kiai kalau lagi baca buku, kiai lagi baca kitab itu jangan diganggu. Sudah, biarkan. Bal yusallimu wa yakhruju sari'an, bal akan tetapi yusallimu, ucapkan salam sebentar, setelah itu apa? Yakhruju sari'an, keluar siapa santri, sari'an hali gancang-gancang, cepat-cepat. Illa terkecuali an ya'mura, hendaknya ya'mura memerintahkan siapa kiai, diulang, syahnya ada di sana. Illa terkecuali an, hendaknya ya'mura memerintahkan kepada santri siapa asy-syaikhu syekh bil muksi, untuk diam dulu. Misalnya kata kiai, Yasir sebentar, duduk aja dulu di situ sebentar ya. Duduk aja dulu di situ. Ternyata kiai mutolaahnya 4 jam. Duduk aja di situ dah. Duduk, kalau memang disuruh tunggunya 4 jam, 4 jam, tungguin aja udah. Ya, disuruh diam di situ dulu. Muksi. Wa idza makasa fala yudilu illa an ya'murahu bidzalika. Wa idza makasa, dan jika makasa diam menunggu siapa santri, fala yutilu, maka tidak pula yutilu melama-lamakan siapa santri dalam menunggunya. Illa terkecuali hendaknya ya'mura memerintahkan siapa kiai pada santri bidzalika dengan hal yutil. Kalau memang kiranya kiai itu nyuruhnya duduk nunggu lama, ya tunggu lama. Kalau kiranya enggak disuruh tunggu, ya enggak usah nunggu lama, langsung pergi aja. Wa idza hadara makana syaikhi falam yajidu jalisan intadharahu kaila yafuta ala nafsi darsuhu. Wa idza hadara, dan jika hadara datang hadir siapa santri makana syaikhi pada tempatnya seorang kiai, falam maka kemudian tidak yajid mendapatkan siapa santri pada makana syaikhi jalisan, halnya duduk atau tempat duduk boleh lah ya, jalisan tempat duduk. Intadhara maka menunggu siapa santri pada jalisan, kaila agar hendaknya tidak yafuta hilang ala nafsi pada dirinya apa darsu pelajarannya seorang kiai. Kalau kiranya nih ya di majelis ilmu atau di rumahnya kiai penuh rumah kiai itu, kita mau masuk ternyata nggak bisa masuk karena udah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Ya, jangan kemudian udahlah kalau begitu pulang aja dan ramai pisan. Jangan, tunggu aja dulu, tungguin. Apa tujuannya? Biar juga boleh jadi ketika kita nunggu, guru kan lagi nasihatin banyak orang, ya kan? Nah, ketika nasihatin lagi banyak orang, kita juga dapat nasihat guru.
Contoh lah, saya kalau di bulan Ramadan, Lebaran lah ya, Idul Fitri, itu kan para santri itu berdatangan ke rumah Kiai Hudori itu. Datang itu perangkatan, ada yang bawa satu angkatan 40 orang, 20 orang, 30 orang, 50, bahkan sampai ada yang bikin acara sampai 100 orang datang gitu. Terus kita datang ke rumah Kiai, oh ternyata lagi banyak orang di sana, tunggu. Kadang-kadang kan Kiai kalau udah nasihat banyak orang kayak gitu pakai mic, saking banyaknya orang. Jadi anak-anakku, ini angkatan berapa? Angkatan sekian, anak-anak. Nanti kalau di sana jangan begini. Kitanya nunggu, kan kedengeran, nungguin. Nanti ketika teman-teman yang lain beres, kita masuk beres gitu. Kalau kita dulu seperti itu, ya. Jadi jangan pulang, adalah bagian tempat. Pulang aja. Ngapain lama-lama di sini? Ngapain lama-lama di sini? Datangnya kita itu ke Kiai mah berkah. Wala yatruqu alaihi liyakhruja ilaihi. Wala yatruqa, dan tidak mengetuk siapa santri alaihi pada guru liyakhruja agar keluar siapa guru ilaihi menemui santri. Kalau ternyata guru itu ada di dalam rumah, misalnya dalam rumah, ngetuk nggak jadi masalah, tapi ngetuknya itu jangan terlalu kelamaan. Dan kalaupun mengucapkan salam dengan salam yang lembut, tok 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 tok, assalamualaikum. Nggak boleh memaksakan diri agar Kiai itu biar keluar banget, itu jangan memaksakan diri seperti itu. Sudah kalau memang nggak keluar, sudah kitanya pulang. Wa in kana naiman sabara, wa in, dan jika kana ada siapa kiai naiman itu tidur istirahat, sabara maka sabarlah siapa santri. Hatta, sampai kapan? Hatta, sampai yastayqidho, bangun siapa kiai, au yan sharifa, atau yan sharif, pulang terlebih dahulu siapa santri, sumaya udu, kemudian balik lagi. Kalau kiranya ya guru sedang tidur, guru sedang istirahat, ya, sabar, tunggu sampai ia bangun. Atau kiranya kalau nggak sabar, pulang dulu ke rumah, nanti kemudian balik lagi ke pondok untuk mengetahui apakah Kiai sudah bangun atau belum. Gitu. Jangan maksa-maksa harus keluar Kiai karunia. Wasabru khairun lahu, dan bermula rasa sabar itu khairun, itu lebih baik lahu baginya santri. Wala yahtari'a, dan hendaknya tidak yahtari'a, membuat usul-usulan alaihi kepada seorang guru, waktan khoson, akan waktu-waktu khusus, bihi, dengan kiai, dengan guru, dengan kiai, dengan syekh, duna ghairihi, tanpa selain santri yang lain. Misalnya Yasir datang ke Kang Yasin, Kang, punten Kang, boleh nggak aku usul? Iya, aku tuh pengen banget belajar sama Kang Yasin. Boleh nggak aku minta waktu khusus untuk saya? Waktu khusus untuk saya ingin belajar sama Kang Yasin. Khusus ini maka punten bisa. Nggak ada sama lain, enggak, pengen saya sendiri aja. Nah, ini juga termasuk apa? Tidak beradab. Kan kalau ngusul-ngusulin waktu kayak begitu berarti serupanya dengan apa? Nyuruh guru. Iya kan? Minta usulan seperti itu berarti sama saja nyuruh guru. Nah, itu enggak baik. Wa in kana roisan, sekalipun kana ada siapa santri, roisan itu
Wa in kana raisan, sekalipun karena ada siapa santri raisan itu ketua santri. Rais, nah, rais suka dipanggil terus sama kiai. Sekalipun dia rais, jangan sok-sokan mentang-mentang rais, ngomong ke kiai, ngomong ke guru, ustaz, usul, boleh enggak minta waktu untuk saya pribadi, untuk apa? Untuk belajar misalnya. Nah, jangan kalau begitu. Kenapa? Karena itu termasuk nyur. Au kabiron, atau abang-abangan. Pondok kadang-kadang ada aja abang-abangannya, tuh abang-abangan. Orang yang dianggap tinggi di pondok. Sekalipun misalnya maksudnya dia itu santri di salah satu pondok, dan dia itu anaknya kiai di pondok yang lain. Gitu ya. Jadi sekalipun kan ada yang begitu ya. Ada satu pondok di mana di pondok itu ada santri. Santrinya itu ternyata anaknya kiai. Jadi si anak ini nih punya bapak, bapaknya punya pesantren. Berarti kan anak kiai. Sekalipun dia anak kiai, mondok di satu tempat, itu jangan minta waktu-waktu khusus seperti itu kepada seorang kiai atau pada seorang guru. Kenapa? 5, karena sesuatu fihi di dalamnya mak tersebut minat tarafi, ada sifat tarafu, merasa tinggi. Kan mentang-mentang pimpinan, mentang-mentang ketua santri, minta ini minta itu ke guru, jangan. Itu namanya tarafu, mentang-mentang tinggi, merasa tinggi. Atau mentang-mentang anak kiai misalnya, dia punya guru, ngomong sama gurunya, Ustaz, antum itu kan teman bapak saya. Antum itu kan teman bapak saya. Jadi bolehlah saya minta ke antum ini untuk mengajarkan saya secara khusus. Karena antum ini teman bapak saya. Tolonglah. Wis, nggak boleh. Ya, sekalipun lu anak kiai manapun, ke guru kita mah nggak boleh. Boleh ke guru sendiri nggak boleh. Wal humqi ala syaikhi, dan menganggap bodoh ala syaikhi pada guru wa talabati dan santri-santri yang lain. Kalau sampai berani-berani minta waktu khusus kan berarti kan ngebodohin guru kalau begitu. Minta-minta ini, minta itu dan sebagainya. Nah, tidak menganggap yang lainnya berarti sama saja menganggap bodoh ke orang lain. Fa in badau syaikhu bi waqtin muayyanin aw khassin li udrin aikin lahu anil huduri ma'al jamaati aw li maslahatin ra'a syaikhu fala ba'sa bihi fa in bada, maka jika badan nampak padanya santri siapa syekh biwaktin muayyanin, dengan waktu yang ditentukan, au khasin atau khusus, liudrin karena ada alasan aikin yang menghalangi lahu baginya santri, anil huduri untuk hadir ma'al jamaati bersama jamaah, au limaslahatin atau karena maslahat, ro'a melihat pada maslahat tersebut siapa asyikhu syekh, fala ba'sa bihi, maka tidak jadi masalah. Kalau misalnya ada seorang murid yang tidak hadir di majelis taklimnya kiai, kemudian pada akhirnya si murid atau santri ini datang kepada seorang kiai, mohon maaf tadi malam saya tidak bisa datang di majelis. Kenapa? Saya sakit, kiai. Bolehlah kiranya memberi informasi kepada kami, kepada saya, apa sih yang
diajarkan semalam oleh kiai ke teman-teman yang lain. Kalau kiai pada hari itu ingin menjelaskan, alhamdulillah. Kalau kiai bilang begini, coba nak tanyakan dulu sama teman-teman yang lainnya ya. Nah, sudah ikutin. Kalau memang ada bahasanya, tanya dulu ke teman yang lainnya, baru ikutin. Kalau kiranya ternyata di saat itu kiai juga menjelaskan, ya gak jadi mas. Salah. Alhamdulillah justru malah kalau kiai menjelaskan seperti itu, buku itu yang diharap-harap, ya kan? Tapi kalau ternyata kiai itu bilangnya coba tanya dulu sama teman kamu yang lain, ya udah ikutin aku yang kiai. Terusun. Ya. Wasaminu yang kedelapan an yajlisa, hendaknya yajlisa duduk siapa santri ama masyayikhi di hadapan seorang guru bil adabi dengan adab, kaan yahsuwa seperti hendaknya yahsuwa bersimpuh siapa santri ala rukbataihi di atas kedua lututnya santri. Ngerti duduknya gitu. Gimana begitu tuh? Ya, duduknya begitu. Coba sini, share. Bukan fikih ini, mah adab ke sana. Ini ke sini. Adab ke sana. Ya, adab ke sana. Haswah. Nah, ini namanya haswah. Ini namanya suara mobil. Haswah. Haswah. Duduk di hadapan kiai, duduk di hadapan guru, lihat begini nih, lisna lihat. Kelihatan? Haswah. Oke? Dengan kemudian merundukkan apa? Merundukkan kepalanya. Gimana? Rundukkan kepalanya. Bukan badan yang dirundukin, kepalanya aja. Gitu. Coba dikit lagi. Gitu. Ini adab-adabannya kalau ketemu kiai, kalau ketemu guru. Kalau duduk seperti ini, bisa dipaham. Duduk yang seperti ini disebut dengan duduk haswah. Apa? Haswah pakai ta. Haswah. Oke, haswah ya. Baik, silakan lagi. Au yajlisa kata sahudi, atau duduk siapa santri kata syahudi seperti tasyahud, ghairu annahu la yadau yadayhi ala fakhidaihi, ghairu halnya tidak, annahu bahwa santri itu layadau tidak meletakkan yadaihi kedua tangannya ala fakhidaihi di atas kedua pahanya. Au yajlisa mutarabba'an bitawaddu'in, atau duduk siapa santri mutarabba'an duduk tarabbu, bitawaddu'in dengan tawaddu', wa khudu'in dan tunduk, wa sukunin dan tenang, wa khusyu'in dan khusyuk. Atau selain haswah, duduk itu ada duduk tarabbu. Contohnya lagi. Anda di sana. Duduk tasyahud awal gimana? Boleh begini, duduk tasyahud akhir. Boleh juga begini, ya, dengan merundukkan kepalanya. Atau boleh juga tarabbu. Tarabbu itu nyilang. Biasa duduk kayak tadi tuh. Ini bukan, nyilang kakinya ke depan. Sila.
Nah, boleh juga begitu dengan merundukkan apa? Tadi dengan apa? Dengan tawadhu'nya, dengan khudu'nya, dengan tenangnya, dengan rasa khusyuknya di depan kiai. Begitu ya, ngerunduk begitu. Oke? Bisa dipaham? Baik, selesai. Wa alla yaltafita bila daruratin, dan hendaknya tidak yaltafita menoleh siapa santri bila daruratin tanpa darurah. Bal yakbalu, akan tetapi yakbalu ya. Bal yakbalu, akan tetapi yakbalu menghadap siapa santri bikulliyati, seluruh badannya santri, alaihi pada kiai, musghiyan lahu, halnya mendengarkan lahu pada kiai, nadhiron memperhatikan ilaihi pada kiai, muta'aqilan mikir liqaulihi pada ucapannya kiai, bihaisu dengan kiranya, la tidak, yahuju membutuhkan siapa santri, hu pada kiai, ila i'adatil kalami untuk mengulang ucapan marotan saniyatan 2 kali. Kemudian ketika sedang duduk di hadapan kiai itu, mata kita, wajah kita jangan begitu ya, noleh kanan, noleh kiri, noleh atas, noleh bawah. Atau misalnya ngelihat gucinya kiai bagus, ya ada gambarnya itu gambar apa namanya kambing guling di gucinya itu bagus. Noleh ke gucinya. Guci macam apa nih ya? Ini dari mana ya nih? Dari Amerika Serikat atau dari Arab ini? Atau dari Mesir? Kayaknya dari Mesir deh. Di hatinya begitu. Kalau ketemu dengan kiai, jangan noleh kemana-mana sudah. Sekalipun ada gucinya kiai yang mahal, yang mewah, yang bagus. Khawatir apa? Nanti kalau ngeliat yang mewah, mengucap di hati. Kayaknya ini dari Mesir deh. Kiai lagi nasihat, hati kitanya lagi menjelaskan apa? Lagi menjelaskan guci, pada akhirnya tidak serius dengan apa yang diucapkan oleh kiai. Nah, dan kalau kemudian berhadapan dengan kiai, badan kita itu harus menghadap langsung dengan kiai, jangan miring begitu. Ya, jangan miring begini, apalagi sampai membelakangi seorang guru, itu nggak boleh. Ya, kalau lagi ngomong gurunya musgian, dengarkan dengan fokus. Nadhiran, perhatikan, muta'aqilan, sambil apa? Sambil otaknya berpikir atas apa yang diucapkan oleh kiai, yang sehingga pada akhirnya kita tidak butuh pengulangan daripada penjelasannya kiai. Wala yandura ila yamini aw yasari, dan tidaklah yandura melihat siapa santri ila yamini pada arah kanannya santri, aw yasari atau sebelah kirinya santri, aw fauqahu atau arah atasnya santri, lighairi ajatin tanpa maksud apapun, ya apa namanya, nggak ada kerjaan lah, nggak ada yang diinginkan apapun, lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat bawah, itu jangan, fokus melihat kiai. Walasiyama, apalagi indah bahsihi, ketika pembahasannya seorang kiai. Kalau kiai lagi membahas sesuatu, maka dengarkan dengan baik. Walayat tariba lidojatin yasma'uha walayat tariba, dan jangan membuat gaduh siapa santri. Walayat tariba, jangan membuat gaduh siapa santri lidojatin pada suara bising yang mana yasma'u mendengarkan siapa guru. Pada doja tersebut, awas jangan sampai buat keributan di dalam majelis. Wala yaltafita ilayya, dan jangan yaltafita melirik siapa santri ilayya
pada suara bising tersebut. Walayan fadha dan jangan membuka kamai kedua lengan bajunya. Walaya surah andiroi dan jangan menyingsingkan siapa santri andiroi sampai dua hastanya. Nah, bajunya panjang. Kalau bajunya pendek begini gak masalah tuh kayak sasir. Gak perlu begitu. Cukup kalau pendek udah gak masalah. Tapi kalau panjang begini itu jangan dibegitukan ya. Depan kiai gak boleh begitu. Apalagi sampai begini. Khawatir apa? Eta ngajak gelut jeung kiai. Ya, turunkan bajunya kalau panjang. Ya, rapikan. Biasanya saya kalau mau ketemu kiai itu rapi-rapi baju dulu. Kalau ada minyak di kantong, minyakan dulu. Apa tujuannya? Biar wangi, biar kiai pun seneng. Gitu ya. Mana itu hilang? Jangan ngangkat-ngangkat begitu. Wala ya'basa biyadaihi dan jangan pula dan tidak pula ya'basa memainkan biyadaihi kedua tangannya au rijlaihi atau kedua kakinya au ghairihima atau selain kedua kaki dan kedua tangannya min a'dha'i dari anggota badannya santri. Mana? Ya, di depan kiai nggak boleh banyak gerak. Ya, santri ker ngomong, kiai ker ngomong, iya mas sorangan gitu. Nah, nggak boleh ya, depan kiai nggak boleh begitu. Wala yaftahu dan tidak yaftaha membuka siapa santri fahu mulutnya. Depan kiai nggak boleh begitu. Wala yaqra'a sinnahu dan tidak menggerak-gerakan sinnahu giginya. Kriuk kan ada yang bisa begitu tuh. Main-mainin gigi sampai bunyi. Kriuk, kan? Nah, bisa nih. Itu kalau depan kiai itu nggak boleh. Wala yadribal ardo dan tidak memukul siapa santri al ardo pada bumi atau hamparan sajadah yang ada di depannya. Wa nahwa dan lain sebagainya birohati dengan telapak tangannya au biasabihi atau dengan jari jemarinya. Depan kiai nggak boleh begitu. Nah, apa lagi? Lagi nyari apa? Lagi nyari variasi hadroh. Wah, kalau depan kiai ada kiai lewat, diam dulu sejenak. Khawatir apa? Khawatir tidak beradab. Nanti aja saat kalau kiranya guru udah lewat, baru. Kalau guru lewat, diam. Assalamualaikum. Salam. Belum udah lewat pagar.
Gitu ya. Mana itu hilang? Wala yashbika asabi ayadaihi, dan tidak menyela-nyela asabi jari jemari yadaihi, kedua tangan. Lagi depan kiai. Akhirnya apa? Akhirnya kayak senam jadi. Ya, nggak boleh depan kiai, nggak boleh begitu. Jangan mainin apa? Jari jemari. Wala yahbasa bizari wa nahwi, dan tidak memainkan izari bi izari, sarungnya, wa nahwi, dan lain sebagainya. Misalnya ingat sama semapur. Awas, tidak boleh ya, tidak boleh depan kiai begitu. Walayastanidan, dan tidaklah juga yastanida menyandarkan diri siapa santri bihadrati syekhi, di hadapan syekh, ila haidin, kemana, ke tembok, au mikhaddatin, atau ke bantal. Misalnya ada tembok di sini. Duduk kita di depan kiai. Ininya begini. Nah, ya, depan kiai itu nggak boleh nyandarin badan ke tembok, tuh nggak boleh. Ya. Atau mikhaddatin, atau ada bantal, nyender ke bantal. Wah, tenang. Wala yu'tiya syaikha janbahu aw dhahrahu, dan jangan memberi siapa santri asyaikha pada seorang syekh, janbahu, lewat sampingnya syekh, aw dhahrahu, atau belakangnya syekh, atau punggungnya syekh. Kalau ngasih sesuatu itu jangan lewat samping. Kalau ngasih sesuatu jangan lewat belakang. Kalau ngasih sesuatu itu lewat berhadap-hadapan sama guru. Wala, mana ini hilang? Wala yatamida ala yadayhi la wara'i aw ila jambi, wala yatamida, dan jangan bersandar ala yadai, atas kedua tangannya, ila wara'i, ke belakangnya santri, au ila jambi, atau ke jambi, sampingnya santri. Mana contohnya? Mana? Ini sini. Duduk tarabu. Sok duduk tarabu. Duduk tarabu. Sila. Tarabu itu sila. Nah, coba tangannya ke belakang. Nah, iya, ini gini nih. Udah senang. Nah, gini, nggak boleh begini depan guru. Enggak boleh. Kalau kiainya begini nggak apa-apa. Ya, kalau kiai makan nyantai, kalau kiai begini, biarin aja kiainya mah. Santrinya, kitanya di depan beliau itu jangan begitu. Atau apalagi? Gimana kiai? Gimana? Sambil ngerokok lagi. Gimana kiai? Gimana?
Haram ya? Astagfirullah. Itu enggak sopan. Itu ya. Jangan nyandar-nyandarin dengan tangan ke belakang atau ke samping, enggak boleh. Yang ngadap. Wala yuhkiyama yudhiku minhu aw ma fi bidzabi ulangi. Wala yuhkiyama yudhiku minhu aw ma fi badaatun wasu mukhatabatin aw su adabin. Wala yuhkiya, dan tidak juga menceritakan siapa santri akan sesuatu yudhiku yang membuat tertawa apa ma minhu kepada guru, au mafi atau sesuatu fi yang ada di dalamnya ma badaatun permula penghinaan, wasu mukhatabatin atau buruknya ucapan, au su adabin atau jeleknya adab. Wala yud'ika, dan tidak tertawa siapa santri li ghairi ujbin, terkecuali selain ujbin, sesuatu yang menggelikan. Misal, datanglah kamu ke kiai, kamu ceritanya tentang sesuatu yang membuat tertawa orang lain. Misalnya kamu bawa 5 orang atau 10 orang. Di depan kiai kamu cerita tentang si anu, bikin orang lain tertawa, yang pada akhirnya kiai mah enggak ketawa, yang lain ketawa, kan mengganggu kiai begitu. Kecuali memang kiainya demen bercanda. Karena tidak semua kiai itu demen bercanda loh ya. Beneran. Enggak semua kiai itu doyan canda. Enggak semua kiai. Ada yang kiai itu serius. Gimana? Sehat. Itu kalau kiainya serius Pak, itu titip, jangan berani-berani itu menceritakan sesuatu yang pada akhirnya buat tertawa, jangan. Kalau serius saja. Kalau memang misalnya gurunya atau kiainya itu doyannya bercanda, yuk canda nggak masalah. Kalau memang pada akhirnya gurunya juga ngajak bercanda. Tapi kalau guru nggak ngajak bercanda, kamu ngajak bercanda, jangan macam-macam, itu nggak boleh, nggak beradab, nggak ngadab gitu. Atau menceritakan sesuatu yang di dalamnya ada penghinaan orang lain, itu jangan. Ya. Kiai mau cerita, ya cerita apa? Tahu nggak? Itu kan sekarang jadi gubernur tuh. Si anu jadi gubernur, jadi bupati. Itu tuh begini orangnya, begini orangnya, begitu orangnya. Ini begini orangnya, begitu begini. Bikin fitnah pada akhirnya. Itu nggak boleh di depan kiai ngomong begitu. Kenapa? Jaga hatinya kiai. Jangan sampai pada akhirnya kiai juga jelek hatinya karena ada fitnah dari kita. Itu tidak boleh ya. Jangan ceritakan hal-hal yang buruk kepada kiai. Wasu mukhatabatin, atau ucapan yang kurang bagus, ya, kasar, ausu adabin, atau buruknya adab. Dan jangan tertawa di hadapan guru kecuali memang kalau memang menggelikan. Kalau memang kitanya pengen tertawa dan kiai juga tertawa, ya ikut ketawa, nggak apa-apa, ya boleh. Wala ya'jabaduna syaikh, dan tidak ya'jaba mengkagumi siapa santri duna syaikhi, selain daripada syekhnya. Kalau lagi berhadapan sama kiai, itu jangan kagum sama kaligrafi. Ya, kalau ada di hadapan kiai, jangan kagum sama rumahnya yang besar. Paham? Kalau di hadapan seorang kiai, jangan kagum sama karpetnya tebal banget. Ini kayaknya dari Turki nih. Itu jangan kagum kepada yang lainnya. Sudah fokus kagum kita kepada siapa? Kepada guru. Ini ada cincinnya kiai lagi dipakai. Kayaknya ini cincinnya cincin surgawi. Kagum sama selain daripada kiai. Fa in ghalabau yatabassamu min ghairi sautin wala yabsaq. Fa in ghalabau, maka jika golaba mengalahkan tertawa pada santri, maka yatabassam, maka tersenyumlah, min ghairi sautin, tanpa adanya suara, wala yabsaq, dan tidak juga meludah.
Kalau kiranya mau senyum, senyum aja gitu loh. Kalau mau tertawa ya tertawa aja, tapi tertawanya di depan kiai mah jangan terlalu ngakak teuing. Wah, itu jangan depan kiai mah. Ya, kalau mau ketawa ketawa bersuara silakan, tapi suaranya jangan terlalu kencang-kencang. Gitu aja. Itu cukup. Dan kalau mau senyum, senyum jangan pakai suara. Kalau senyum pakai suara penghinaan, Pak. Coba senyum tak pakai suara, itu penghinaan, Pak. Senyum padahal kan penghinaan kalau begitu. Senyum ya silakan senyum, nggak apa-apa. Kalau memang pada akhirnya pengen senyum, kalau pengen ketawa yo silakan ketawa, tapi jangan terbahak-bahak di depan guru atau depan kiai. Itu nggak boleh, itu dah. Wala yamsoko, dan jangan yamsok, jangan meludah, jangan. Kasih tahu. Wala yatanahnaha ma'amkana. Nah ini, jangan mendehem, ya, dan tidak pula mendehem sahabat santri ma'amkanahu, selama memungkinkan. Depan kiai jangan begitu ya. Aduh, kurang beradab itu, nggak ngadab banget, nggak ngadab. Astagfirullahaladzim. Wala yalfadha an-naqamata, dan jangan mengeluarkan apa an-naqamah min fihi. Apa ya? Naqamah itu yang kental itu apa namanya? Gitu kan. Dahak. Ada. Jangan mengeluarkan dahak min fihi, dari mana? Dari mulutnya. Cuy. Depan guru itu gak boleh begitu ya. Waduh. Bal ya'khuduha, akan tetapi santri mengambil hak nukhamah itu, nukhamah min fi, dari mulutnya, bimandilin, dengan tisu atau dengan lap khusus. Ya. Au tarafi saubi, atau ujung bajunya. Wa idza atasa khafadha sautahu jahadahu. Wa idza, dan jika atasa bersin siapa santri, khafadha, maka merendahkan apa? Mengecilkan. Mengecilkan siapa santri, sautahu, suaranya santri, jahadahu, berupaya siapa santri pada suara itu. Jadi kalau bersin itu jangan buatin depan kiai, tahan. Ya, tapi nggak enak kadang-kadang kalau bersin begitu. Ya mau gimana pun, ya karena memang kita sedang apa? Sedang ada di depan kiai, jangan. Gitu jangan. Ya, tahan. Wasatara wajahu binawi mandilin, dan menutup siapa santri, wajahu, pada wajahnya santri, binawi mandilin, dengan seumpama mandil, lap khusus atau tisu. Wa idza tafa'aba, dan jikalau tafa'aba mengantuk siapa santri, satarafahu, maka menutup siapa santri fahu, mulutnya, ba'da raddi jahadahu, ba'da raddi, setelah raddi dan satarafahu ba'da raddi. Wa idza tasa'aba, dan jika tasa'aba mengantuk
Angob. Siapa santri satarafahu maka menutup siapa santri fahu pada mulutnya ba'da raddihi setelah mengulanginya beberapa kali jahada berupaya siapa santri pada satarafahu. Kalau memang berulang-ulang ngantuk lagi, maka yang harus dilakukan oleh santri tutup mulutnya. Dan jangan disuarakan. Apalagi dimainkan. Itu apalagi nggak boleh. Depan kiai, depan guru nggak boleh begitu. Nggak ngadap. Wa yata'adaba ma'rifqati wa hadiril majlisi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.